Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Patli Royana Sibuan dengan mahasiswa Unimal Universitas Malikul Saleh dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian dengan NIM 2003-2006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemilihan ide bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke ide usaha bisnis ini, kita harus tahu dulu apa itu ide bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ide usaha bisnis. Ide usaha bisnis adalah merespon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan atau pasar dan masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis ini adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Nah, ada beberapa macam sumber ide bisnis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macamnya. Yang pertama yaitu kebutuhan dan permintaan. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan dan permintaan. Nah, ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar ini akan menjadi usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual dan menjadikan bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua yaitu keahlian dan keterampilan. Nah, keahlian dan keterampilan ini jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain. Hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankan dengan begitu saingannya sedikit sekali. Dengan demikian juga bisnis yang didasarkan pada keterampilan yang sudah dimiliki dan dikembangkan dalam waktu cukup dapat dijadikan peluang usaha atau bisnis. Yang ketiga yaitu survei. Seharusnya adalah pelanggan, kebutuhan dan keinginan dan pelanggan, alasan memilih produk jasa oleh pelanggan dapat dipastikan melalui survei. Nah, survei dapat kita lakukan secara formal atau tidak formal melalui percakapan dengan orang-orang yang menggunakan kuesioner, wawancara, dan melalui observasi. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 4, hobi atau minat. Nah, bisnis yang didasarkan pada hobi dan minat akan menjadi seseorang betah pada bisnis tersebut, yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan. Yang kelima yaitu kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi banyak orang merupakan sumber ide bisnis dan beberapa lainnya. Nah, selanjutnya teknik mendapatkan ide bisnis ini yaitu yang pertama dengan tukar pikiran melalui diskusi, rapat, sharing atau aktivitas lainnya yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu. Biasanya ini dilakukan dengan para sahabat atau orang yang berpengalaman. Yang kedua yaitu berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu akan terjadi. Juga merupakan teknik mendapatkan ide bisnis, mengubah mimpi menjadi kenyataan. Nah, yang ketiga yaitu kawin silang, yaitu suatu upaya bertukar pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah memiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Yang selanjutnya yaitu keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Yang selanjutnya pendekatan tidak langsung dan komponen yang dimodifikasi dan meditasi. Selanjutnya yaitu pentingnya ide bisnis. Nah, pentingnya ide bisnis ini dapat menentukan apa jenis bisnis kita.
siapa target pasar kita, bagaimana cara Anda menjual produk, atau lebih dikenal dengan strategi pemasaran. Dan produk yang menjadi pilihannya itu produk yang dirasa cocok untuk diproduksi. Nah, dalam ide bisnis ini berpengaruh dengan kreativitas. Kreativitas ini berpengaruh terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis. Setiap orang pada dasarnya sudah memiliki kreativitas di dalam dirinya masing-masing. Pengaruh kreativitas ini berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Perkembangan dunia usaha menuntut siapa yang ingin berwirausaha agar dapat bersaing. Strategi mencari peluang bisnis ini tidak berpengaruh terhadap pencipta ide bisnis. Pencipta ide bisnis ini tidak tergantung dari strategi yang digunakan dalam mencari peluang bisnis. Nah, untuk mengembangkan ide bisnis ini ada beberapa macam. Yang pertama itu menentukan sumber ide bisnis. Sumber ide bisnis bisa datang dari dalam diri sendiri, diberitahu oleh orang lain, hasil tukar pikiran dan diskusi dengan teman, atau ingin meniru ide bisnis dari sebuah bisnis yang sudah berjalan. Yang kedua yaitu menentukan ide bisnis yang bagus. Ide bisnis ditemukan melalui pemikiran yang positif dan kreatif. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu daftar ide bisnis. Tulislah semua ide yang timbul dalam pikiran sebelum benar-benar memulai bisnis tersebut. Yang keempat yaitu persaingan dengan produksi asing. Biasanya konsumen membutuhkan produk yang bukan hanya murah tetapi kualitasnya bagus. Yang kelima yaitu menentukan pemirsa atau pasar. Sekalipun idenya benar-benar hebat, itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Itulah mengapa hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan target atau orang-orang yang akan membeli dan menggunakan produk tersebut atau produk kita. Yang keenam yaitu penelitian dan analisis ide. Sebelum bergerak atau memulai menjalankan bisnis tersebut, pertama yaitu pikirkan calon pelanggan. Pertimbangkan tidak hanya orang-orang yang akan membeli produk atau mereka yang akan berinteraksi langsung dengannya, tetapi juga hal yang mungkin berperan dalam bagaimana produk berada di pasaran. Nah, yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang menguji ide bisnis. Salah satu cara untuk menguji ide bisnis ini dengan melakukan analisis SWOT. Sebelum kita masuk analisis SWOT ini, kita harus tahu dulu. Analisis SWOT ini merupakan suatu bentuk analisis yang dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Analisis SWOT ini semata-mata hanya digunakan sebagai suatu analisis saja, yang ditujukan untuk menggambarkan suatu situasi yang sedang dihadapi sebuah perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT ini bukan sebuah alat yang mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Menurut David Friend David 2008, yaitu sebuah organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam sebuah area bisnis. Yang selanjutnya, analisis SWOT menurut David Friend ini kekuatan atau strength. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing, perusahaan, dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Selanjutnya, peluang. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Yang selanjutnya, ancaman. Ancaman adalah situasi yang penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Sekian, terima kasih tentang penjelasan saya dengan materi ide bisnis ini. Saya Paliro ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.